Kasus lainnya adalah kasus pertemuan antara dua benda. Jika di sini ada sebuah lintasan, kemudian di titik A ada sebuah motor, dan di titik B ada sebuah motor juga, yang terpisahkan dengan jarak 16 meter. Motor A dengan kecepatan 2 meter per detik, dan motor B 2 meter per detik juga. Setiap detik, karena saling berhadapan, yang artinya dengan kecepatan motor A 2 meter per detik itu artinya motor menempuh jarak 2 meter dalam 1 detik. Kemudian motor B juga dalam 1 detik menempuh jarak 2 meter. Karena saling berhadapan, artinya jaraknya semakin pendek dari 16 meter. Ini baru detik pertama yang totalnya menjadi 4 meter. Detik kedua semakin pendek lagi menjadi 8 meter. Detik ketiga semakin pendek lagi menjadi 12 meter. Dan detik keempat menjadi 16 meter. Artinya kedua motor ini bertemu pada detik keempat. Jika kita tulis ke dalam persamaan matematis, maka kita tulis T sama dengan, karena waktu yang dibutuhkan kedua motor ini bertemu, maka kita tuliskan T sama dengan 16 meter dibagi, ini kecepatan motor A 2 meter per detik dan kecepatan motor B 2 meter per detik. Jadi ditambahkan hasilnya adalah 4 meter per detik. Karena di sini ada pembagian meter dengan meter, berarti meter dengan meternya dicoret. Kemudian 16 dibagi 4 detik. 16 dibagi 4 sama dengan 4 detik. Hasilnya adalah 4 detik sesuai dengan simulasi tadi. Kemudian jarak yang ditanyakan adalah jaraknya. Motor A bertemu dengan motor B pada jarak berapa meter? Nah, untuk mengetahui jaraknya, karena waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik, maka kecepatan motor ini adalah 2 meter per detik. Setiap detiknya motor bergerak 2 meter. Maka karena di sini waktunya 4 detik, maka hasilnya adalah 8 meter. Jadi jarak dari posisi semula motor A bertemu dengan motor B adalah 8 meter. Begitu juga dengan yang namanya motor B. Karena kecepatannya 2 meter per detik dan setiap detiknya motor menempuh jarak 2 meter, sementara waktu tempuhnya adalah 4 detik, maka motor B bertemu dengan motor A pada jarak 8 meter. Sama. Kemudian contoh lainnya, di sini ada titik A yang dilalui oleh motor yang sama, kemudian ada motor di titik B, ada motor juga dengan jarak terpisahkan 20 meter. Motor A kecepatannya adalah 2 meter per detik, sedangkan motor B 3 meter per detik. Artinya setiap detiknya motor A bergerak sejauh 2 meter. Kemudian motor B setiap detiknya bergerak 3 meter. Artinya semakin dekat karena saling berhadapan, jadi semakin dekat sejauh 5 meter. Sementara jarak yang dibutuhkan adalah 20 meter. Jadi posisi motor A dan motor B bertemu pada detik keempat. Kita simulasikan. Detik pertama motor A bergerak 2 meter, detik pertama juga motor B bergerak 3 meter, jadi 2 ditambah 3, 5 meter. Kemudian detik kedua ditambah 2 meter lagi, tambah 3 meter jadi 10 meter. Detik ketiga 2 meter lagi, 3 meter jadi 15 meter.
dan detik terakhir 5 detik keempat 2 meter, dan motor kedua yang motor B itu bertambah 3 meter menjadi 20 meter. Artinya motor A dan motor B bertemu pada detik ke-5. Untuk menuliskan ke dalam persamaan, maka kita tuliskan sama T sama dengan 20 meter dibagi kecepatan motor 2 meter per detik motor A, kemudian motor B 3 meter per detik. 2 meter per detik ditambah 3 meter per detik sama dengan 5 meter per detik. Karena di sini ada meternya sama, berarti dicoret. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4 detik. Nah, untuk mengetahui jarak dari A ke motor B ketika bertemu adalah, karena di sini 4 detik berarti 2 meter per detik dikali 4 detik sama dengan 8 meter. Jadi posisi motor A bertemu dengan motor B pada jarak 8 meter. Sedangkan motor B bertemu dengan motor A pada jarak, karena di sini 4 dan di sini kecepatannya 3 meter per detik berarti 12 meter. Kemudian ini dicoret-coret ya, detiknya bisa dicoret-coret. Kemudian pada contoh lainnya ada sebuah motor di titik A dan di titik B yang terpisahkan jarak 21 meter. Motor A kecepatannya 5 meter per detik, sementara motor B 2 meter per detik. Berapa jarak dan waktu kedua motor ini bertemu? Motor A setiap detiknya 5 meter per detik, setiap detiknya motor A bergerak 5 meter, kemudian motor B bergerak 2 meter. Karena semakin dekat dan karena berhadapan, posisinya berhadapan dan semakin dekat, berarti 7 meter. Berkurang 7 meter dari 21 meter. Ini baru detik pertama. Detik kedua bertambah 5 meter lagi dan motor B bertambah 2 meter menjadi 14. Dan detik ketiga bertambah lagi dan motor akhirnya bertemu. Itu pada detik ketiga. Berarti motor A dan motor B bertemu pada detik ketiga. Jika kita tuliskan dalam persamaan matematik seperti ini, T sama dengan 21 meter dibagi 5 meter per detik ditambah 2 meter per detik. Hasilnya adalah 21 meter dibagi 7 meter per detik. Ini dicoret lagi menjadi 21 dibagi 7 sama dengan 3 detik. Motor A bertemu dengan motor B pada jarak berapa? Karena di sini kecepatannya 5 meter per detik dan setiap detiknya 5 meter, dan ini ada waktu yang dibutuhkannya adalah 3 detik. Berarti motor A bertemu dengan motor B pada jarak 15 meter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian motor B bertemu dengan motor A pada jarak, karena di sini 2 meter per detik, pada dalam waktu 3 detik berarti pada jarak 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh yang terakhir, misalkan kita ubah variabelnya. Di sini ada titik A dengan motor, kemudian titik B motor juga pada jarak S. Kemudian kecepatan motor A adalah VA dan kecepatan motor B adalah VB. Maka kita coba membuat rumus. Nah, motor A dan motor B saling bertemunya kapan dan di mana? Maka kita katakan motor A melaju dan motor B juga akhirnya bertemu. Maka kita katakan dan tulis dalam persamaan matematis menjadi T sama dengan jarak yang ditempuh, yang terpisahkan, S sama dengan S dibagi kecepatan motor A ditambah kecepatan motor B. Ini adalah waktu kedua motor ini bertemu.
Kemudian jaraknya adalah SA motor A bertemu dengan motor B sama dengan kecepatan dikali dengan waktu tempuhnya. Kemudian untuk mengetahui jarak dari motor B ke motor A, maka dengan hal yang sama kita katakan pi B dikali T. T-nya dari sini juga. Contoh kasus lainnya adalah kasus susul menyusul dua benda. Jika di sini ada sebuah lintasan, kemudian lintasan ini terdapat motor B, kemudian di sini yang akan menyusul adalah motor A. Nah, yang terpisahkan jarak 4 meter. Syarat untuk motor A bisa menyusul motor B, itu kecepatan motor A harus lebih besar daripada motor B. Nah, motor A kecepatannya 3 meter per detik. Dalam 1 detik, motor A bergerak sejauh 3 meter. Kemudian motor B kecepatannya 1 meter per detik. Artinya dalam 1 detik, motor B bergerak sejauh 1 meter. Nah, berapa dan kapan waktu dan jarak yang dibutuhkan motor A untuk menyusul motor B? Maka kita katakan pada detik pertama motor B bergerak 1 meter, motor A bergerak 3 meter. Karena ini saling susul menyusul, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik. Kemudian detik kedua, motor A bergerak lagi 1 meter, kemudian disusul oleh motor A. Berarti waktu yang dibutuhkannya adalah 2 detik. Jika kita tuliskan ke dalam persamaan, seperti halnya sebelumnya, T sama dengan 4 meter dibagi 3 meter per detik dikurangi 1 meter per detik. Berarti 4 meter dibagi 2 meter per detik. Meternya kita coret. Kemudian hasilnya adalah 4 dibagi 2 detik sama dengan 2 detik. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui jaraknya motor A bertemu dengan motor B atau menyusul motor B pada jarak, karena waktu tempuhnya adalah 2 detik, maka kecepatan dikalikan 2 menjadi 6 meter. Kita coret yang di sini titiknya. Ini adalah pembagian, kemudian ini perkalian, berarti kita coret. Kemudian motor B disusul oleh motor A pada jarak, karena ini 2 detik dan 1 detiknya adalah 1 meter, berarti pada jarak 2 meter. Ini kita coret lagi. Kemudian contoh lainnya adalah ada sebuah motor B, dan di sini ada kecepatan 2 meter per detik. Sedangkan ini ada mobil sport di titik A dengan kecepatan 4 meter per detik. Yang dipisahkan jarak 8 meter. Artinya motor A disusul oleh motor B pada waktu 4 detik. Kemudian kita coba lihat detik pertama, motor A bergerak menjauh 2 meter, kemudian disusul oleh mobil di titik A dengan berjalan 4 meter dalam 1 detiknya. Ini detik pertama. Kemudian detik keduanya motor bergerak lagi 2 meter, kemudian mobil bergerak 4 meter. Detik ketiga motor bergerak 2 meter, mobil bergerak 4 meter, dan yang terakhir detik keempat adalah mobil menyusul motor
dalam waktu 4 detik. Nah, kita tulis ke dalam matematis, maka menjadi T sama dengan 8 meter dibagi 4 meter per detik dikurangi 2 meter per detik. Berarti 4 dikurangi 2 berarti 2 meter per detik. Kemudian 8 meter dibagi 2, ini meternya kita coret, menjadi 4 detik. Kemudian jarak dari motor A menyusul motor B adalah, karena waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik, sementara kecepatan mobil adalah 4 meter per detik, berarti pada jarak 16 meter mobil menyusul motor. Kemudian motor B bertemu disusul oleh mobil pada jarak, karena di sini waktunya adalah 4 detik, berarti motor disusul pada jarak 8 meter. Nah, kita hitung misalkan di sini dari motor dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ini mobil kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tambah 8 berarti 16 meter. Seperti yang kita prediksikan. Kemudian jika ada contoh yang terakhir, misalkan di sini ada mobil, kemudian dengan kecepatan PB, kemudian di sini ada titik A dikejar oleh polisi, mobil polisi dengan kecepatan PA. Tadi kita katakan syarat untuk mobil A menyusul mobil B itu kecepatan mobil A harus lebih besar. Yang terpisahkan dengan jarak S, maka mobil B dikejar oleh mobil polisi pada waktu S dibagi PA dikurangi PB. Kemudian jaraknya, untuk menentukan jaraknya, jarak mobil A mengejar mobil B sama dengan kecepatan mobil A dikali waktu, dan jarak mobil B disusul oleh mobil A sama dengan kecepatan mobil B dikali waktu. Contoh kasus lainnya adalah kasus pertemuan antara dua benda dengan salah satu bendanya bergerak lebih dahulu. Misalnya di sini ada sebuah lintasan, titik A diwakili dengan motor dan titik B diwakili dengan motor juga. Yang terpisahkan jarak 16 meter. Motor A kecepatannya 2 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor A menempuh lintasan sejauh 2 meter. Motor B bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik. Artinya motor B menempuh lintasan sejauh 1 meter setiap detiknya. Kemudian di sini ada waktu di mana motor A bergerak lebih dahulu 2 detik. Jadi karena tadi kecepatan motor A adalah 2 meter per detik, artinya motor A menempuh jarak 2 meter dalam 1 detiknya. Sementara ini ada waktu 2 detik, berarti motor A bergerak lebih dulu selama 2 detik, yang artinya sejauh 4 meter. Kemudian detik pertama 2 meter, detik kedua 4 meter. Kita tandai dengan A aksen yang ditempuh sejauh 4 meter. Karena dilalui 4 meter, sejauh 4 meter lebih dulu, artinya 16 meter dikurangi 4 sama dengan 12 meter. Jaraknya semakin
berkurang. Kemudian motor A, karena di sini kasusnya motor A dan motor B saling berhadapan, maka setiap detiknya motor A dan motor B menempuh lintasan sejauh 3 meter. Sementara jarak yang terpisahkan tadi adalah 12 meter. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk motor A dan motor B bertemu adalah 4 detik. Kita buktikan. Detik pertama 2 meter setiap detiknya untuk motor A dan 1 meter per detik untuk motor B. Detik kedua, kemudian detik ketiga, kemudian detik keempat. Dan disinilah titik bertemunya pada detik keempat. Kalau kita tulis ke dalam matematis, maka kita akan menuliskan T sama dengan 16, yaitu jaraknya 16 meter, kemudian dikurangi ini kecepatan motor dikalikan dengan waktunya, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti ini adalah 4 meter. Jaraknya adalah 4 meter. Kemudian 16 dikurangi 4. 16 dikurangi 4 sama dengan 12 meter. Nah, kemudian karena ini ada kecepatan motor A dan kecepatan motor B, karena saling berhadapan berarti semakin mendekat, yaitu dengan cara ditambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3, menjadi 3 meter per detik. Maka hasilnya adalah 12 meter dibagi 3 meter per detik. Karena ini ada pembagian meter dengan meter, kita coret. Berarti 12 dibagi 3 detik sama dengan 4 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dari titik A aksen adalah 4 detik. Sementara kalau misalkan kita hitung di titik A bertemu dengan motor B, maka waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik ditambah 2 detik menjadi 6 detik. Itu kalau misalkan kita hitung di titik A ke motor bertemu. Nah, jika kita ingin mengetahui jarak yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan A aksen, misalkan ya, kita mulai dulu dari A aksen. A aksen ke motor B adalah dengan, karena waktunya adalah 4 detik dan kecepatan motor adalah 2 meter per detik, berarti 2 meter per detik dikali 4 detik. Detiknya kita coret-coret, ada pembagian, kemudian ini perkalian. Berarti 2 meter dikali 4 sama dengan 8 meter. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya motor A aksen bertemu dengan motor B pada jarak 8 meter. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitungnya dari A pada jarak semula, karena di sini motor A bergerak lebih dulu 2 detik, maka kita tambahkan menjadi 4 detik. 4 ditambah 2 menjadi 6 detik maksudnya. Kemudian 6 detik dikali 2 meter per detik sama dengan 12 meter. Atau kalau mau misalkan karena kita sudah tahu di sini 4 meter, berarti yang tadi di sini 2 meter per detik dikali 4 detik, kemudian ditambah 4 meter.
di sini 4 meter, di sini tinggal 4 meter. Dan di sini tinggal coret-coret detiknya. Jadi 2 meter dikali 4 sama dengan 8 meter, ditambah 4 meter sama dengan 12 meter. Maka kita ketahui bahwa dari jarak semula yang dihitung dari A sampai ke motor B, bertemu dengan motor B, itu adalah 12 meter. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kalau kita ingin mengetahui dari titik B bertemu dengan motor A adalah dengan, karena ini kecepatannya setiap detiknya 1 meter per detik, artinya dalam 1 detik motor menempuh lintasan sejauh 1 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkannya adalah 4 detik, berarti panjang lintasannya adalah 4 meter. Kita buktikan 1, 2, 3, 4. Berarti motor B bertemu dengan motor A pada jarak 4 meter. Nah, seperti ini. Jika kita totalkan secara keseluruhan, 12 meter ditambah 4 meter sama dengan 16 meter. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ada sebuah lintasan di titik A diwakili oleh motor, dan di titik B ada motor juga. Ada motor juga. Kemudian terpisahkan jarak 21 meter. Motor A bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor A menempuh lintasan sejauh 2 meter. Motor B dengan kecepatan 3 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B menempuh lintasan sejauh 3 meter. Tapi A bergerak lebih dulu dengan waktu 3 detik. Berarti motor A menempuh jarak 6 meter, karena dalam 1 detiknya adalah 2 meter. Jadi detik pertama 2 meter, detik kedua adalah 4 meter, detik ketiga adalah 6 meter. Kita tandai dengan A aksen. Berarti jarak dari awal semula ke A aksen adalah 6 meter. Karena 6 meter, kalau kita hitung dimulai dari A aksen, maka jaraknya dari A aksen ke B semakin berkurang. Nah, karena semakin berkurang, berarti 21 meter dikurangi 6 meter. Hasilnya adalah 15 meter. Kemudian dari sini mulai detik pertama motor A dan detik pertama motor B bergerak beriringan. Kita coba detik pertama 2 meter, yang B adalah 3 meter, maka waktu yang dibutuhkan dari A aksen untuk motor A bertemu dengan motor B pada jarak 15 meter, dengan motor A adalah kecepatannya 2 meter per detik dan motor B 3 meter per detik, yang saling berhadapan, yang artinya semakin berkurang jaraknya dengan total menjadi 5 meter per detiknya. Maka waktu yang dibutuhkan menjadi 3 detik. Detik pertama tadi 2 meter dan detik pertama untuk B adalah 3 detik, kalau ditotalkan menjadi 5 meter. Detik kedua 2 meter dan untuk B 3 meter menjadi 10 meter. Detik ketiga 2 meter dan untuk motor B 3 meter, jadi ditotalkan menjadi 15 meter. Artinya motor A bertemu dengan motor B pada detik ketiga.
Jika kita tuliskan ke dalam matematik, menjadi 21 dikurangi kecepatannya 2 meter per detik dikali 3 detik sama dengan 6. Kemudian 21 dikurangi 6 sama dengan 15 meter. Nah, untuk kecepatan motor A 2 meter per detik dan kecepatan motor B 3 meter per detik, hasilnya adalah 5 meter per detik. Maka 15 meter dibagi 5 meter per detik. Karena di sini ada meter, kita coret. Berarti 15 dibagi 5 detik sama dengan 3 detik. Nah, kalau misalkan kita hitung, yang dihitungnya dari A aksen bertemu dengan motor B pada jarak 6 meter. Karena dalam waktu 3 detik, kemudian kecepatannya adalah 2 meter per detik. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 meter. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitungnya dari A, berarti tinggal ditambahkan 6 meter lagi menjadi 12 meter. Karena di sini kita coret. Kalau misalkan mau kita coret karena detik. Di sini juga sama. Hasilnya adalah 6 meter dan 12 meter. Kemudian kalau misalkan ada motor B bertemu dengan motor A di sini pada jarak, karena di sini 3 detik, berarti 3 kali 3 sama dengan 9 meter. Berarti kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti motor B bertemu dengan motor A pada jarak 9 meter. Kemudian contoh lainnya, jika kita membuat rumus sendiri, di sini ada titik A dan di sini ada diwakili oleh motor, dan di sini adalah titik B diwakili oleh motor juga, terpisahkan jarak S. Kemudian kecepatan motor A adalah VA, kecepatan motor B adalah VB, dengan motor bergerak lebih dulu selama T aksen. Ini misalkan di sini titik A aksen. Kemudian jaraknya menjadi meter misalkan ya. Kemudian dari sini mulai motor bergerak bersamaan dengan motor B. Maka waktu yang dibutuhkan dari A aksen ke motor B adalah S, ini karena ini jarak, S dikurangi VA, kecepatan motor adalah VA, kemudian dikalikan dengan waktu yang lebih dulu, yaitu T aksen. Kemudian dibagi kecepatan motor A ditambah kecepatan motor B, karena mereka saling berhadapan. Kemudian jaraknya dari A aksen ke motor B sama dengan VA dikali T. T-nya dari sini. Ya. Kemudian kalau misalkan kita hitung dari SA, dari sini, dari awal, posisi awal, berarti dari sini ke motor B sama dengan kecepatan motor ditambah dengan dikalikan dengan waktu, kemudian ditambah dengan A aksen. Kemudian kalau misalkan kita untuk mencari yang namanya jarak posisi motor B dari awal sampai bertemu dengan motor A,
dengan persamaan SB ke motor A sama dengan VB dikali T ini. Begitulah kalau misalkan teman-teman membuat rumus sendiri berdasarkan logika yang seperti ini. Artinya teman-teman sudah bisa membuat rumus sendiri. Contoh kasus lainnya adalah kasus susul menyusul dua benda. Tapi di sini salah satu bendanya bergerak lebih dahulu. Misalnya di sini ada sebuah lintasan. Di sini ada mobil listrik, motor listrik dengan berada di posisi B yang akan disusul oleh motor pada posisi A. Yang terpisahkan jarak 4 meter. Motor A bergerak karena ini kasus susul menyusul, artinya motor A harus lebih cepat daripada motor mobil listrik atau motor listrik yang berada di posisi B. Kemudian motor atau mobil listrik ini dengan kecepatan 2 meter per detik, artinya motor A lebih cepat 1 meter per detik. Motor motor A bergerak lebih dulu 1 detik. Berarti jarak yang ditempuh motor A adalah 3 meter karena dalam 1 detik motor A bergerak 3 meter, sejauh 3 meter. Kemudian pada posisi di sini kita anggap namanya adalah A aksen. Dari sini dimulailah motor A dengan motor B saling mengejar. Karena tadi asalnya 4 meter, kemudian motor A bergerak lebih dulu 3 meter, berarti sisanya jaraknya adalah 1 meter. Maka waktu yang dibutuhkan untuk motor A menyusul motor B pada detik pertama. Karena kecepatan motor A adalah 3 meter per detik dan kecepatan motor B adalah 2 meter per detik. Berarti selisihnya adalah 1 detik. Jadi semakin mendekatnya adalah 1 meter setiap detiknya. Karena ini adalah 1 meter, berarti waktu yang dibutuhkannya adalah 1 detik. Kita buktikan detik pertama motor atau sepeda listrik bergerak. Kemudian detik pertama juga bagi motor A bergerak dan langsung menyusul. Bertemu di satu titik. Kemudian kalau misalkan kita hitung secara matematis, maka T sama dengan ini jaraknya adalah 4, kemudian dikurangi kecepatannya adalah 3 meter per detik, kemudian dikali waktu 1 detik. Kemudian di sini kecepatan motor A adalah 3 meter per detik dikurangi kecepatan motor B 2 meter per detik. Kita uraikan 3 kali 1 sama dengan 3 meter, kemudian 4 dikurangi 4 dikurangi 3 adalah 1 meter. Ini adalah 1 meter, kemudian 3 meter per detik dikurangi 2 meter per detik artinya 1 meter per detik. Karena di sini ada pembagian, berarti kita coret-coret meternya menjadi 1 dikali 1 detik sama dengan 1 detik. Seperti kita buktikan bahwa motor A bertemu dengan motor B pada waktu 1 detik. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitung jaraknya, di sini ada, kalau misalkan kita hitung dari A aksen bertemu dengan motor B, maka dari sini kecepatan motornya adalah 3 meter per detik, sementara waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik, berarti dalam 1 detik motor
A bergerak sejauh lintasan sejauh 3 meter. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, di sini motor A bertemu dengan motor B pada jarak 3 meter. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitungnya dari sini, dari A, dari awal mula, maka kecepatan motor A dikalikan dengan waktu yang lebih dulu, kemudian ditambah dengan 3 meter, sama dengan hasilnya adalah 6 meter. Kita misalkan di sini uraikan detiknya dengan detik, kita coret. Kemudian 3 meter dikali 1 sama dengan 3 meter. Ditambah 3 meter sama dengan 6 meter. Kemudian motor B bertemu dengan motor A, disusul oleh motor A pada jarak 2 meter. Karena kecepatan motornya adalah 2 meter per detik, waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik, sama dengan 2 meter. Contoh lainnya adalah jika di sini ada sebuah mobil yang ditandai dengan posisi B dengan kecepatan 2 meter per detik. Kemudian akan disusul oleh mobil sport yang ada di titik A dengan kecepatan 4 meter per detik. Syarat untuk menyusul adalah mobil A harus lebih cepat daripada mobil B. Kemudian jarak yang terpisahkan adalah 12 meter. Dan posisi A bergerak lebih dulu 2 detik. Berarti dalam 1 detik mobil A bergerak sejauh 4 meter. Sementara ini adalah 2 detik, berarti mobil A bergerak sejauh 8 meter. Detik pertama 4 meter, detik kedua adalah 8 meter. Selisih dari titik B dengan A aksen berarti 12 meter dikurangi 8 sama dengan 8 meter. Maksudnya 8 meter ini adalah dari A ke A aksen adalah 8 meter, berarti dari sini selisih dari apa namanya, dari A aksen ke B, selisih dari A aksen ke B adalah 12 meter dikurangi 8 meter sama dengan 4 meter. Kemudian kita ingin hitung mobil A bisa menyusul mobil B pada detik ke berapa. Nah, di sini karena kecepatan mobil A adalah 4 meter per detik dan mobil B adalah 2 meter per detik. Kalau kita selisihkan berarti perbedaannya adalah 2 meter setiap detiknya. Sementara tadi di sini adalah 4 meter, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 2 meter. 2 detik maksudnya. Detik pertama mobil B dulu, dan kemudian diikuti oleh mobil A. Mobil B bergerak detik kedua dan akhirnya disusul oleh mobil A. Artinya mobil A bisa menyusul mobil B pada detik kedua. Jika kita hitung secara matematis menjadi seperti contoh di sini, 12 meter dikurangi 4 dikali 2 detik. Kemudian dibagi kecepatan mobil A dikurangi kecepatan mobil B. Kemudian kita selisihkan 4 dikali 2 sama dengan 8 meter. Kemudian 12 dikurangi 8 meter sama dengan 4 meter. Kemudian di sini 4 dikurangi 2 sama dengan 2 meter per detik. Artinya karena di sini 4 meter, di sini juga ada meternya, kita coret. Berarti 4 dibagi 2.
detik sama dengan 2 detik. Jika kita ingin menghitung dari sini, dari A aksen bertemu dengan mobil B, maka kecepatan motor A dikalikan dengan detik waktunya, waktu ketika akan menyusul, yaitu 2 detik. Berarti 4 meter per detik dikali 2 detik. Kita coret-coret detiknya menjadi 4 meter dikali 2 sama dengan 8 meter. Atau kalau misalkan kita hitung dari SA, dari sini, dari titik awal, jarak awal ke B, ke mobil B, maka kita hitung 4 meter dikalikan dengan 2 detik tadi, 2 detik, kemudian ditambah jaraknya yang maju lebih dulu 8 meter. Menjadi kita coret-coret di sini 4 meter per detiknya dicoret. Kemudian 4 meter dikalikan 2 sama dengan 8 meter. Kemudian ditambah 8 meter sama dengan 16 meter. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti mobil A pada posisi A awal bertemu dengan atau menyusul mobil B pada jarak 16 meter. Kemudian mobil B disusul oleh mobil A pada jarak 4 meter. Karena kecepatan mobil A adalah 2 meter per detik, sementara waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik menjadi 4 meter. Karena di sini ada detiknya, kita coret-coret. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 meter. Nah, di sini kita coba teman-teman membuat rumus baru. Jika di sini ada mobil polisi di posisi B, kemudian di sini ada mobil polisi lain dengan posisi mobil B adalah VB, kecepatannya di posisi A ada mobil polisi A dengan kecepatan VA yang dipisahkan pada jarak S. Kemudian waktu VA lebih dulu dengan T aksen. Nah, di sini misalkan di sini ada aksen, kita tandai sebagai aksen, sehingga dari posisi awal sampai ke T aksen sama dengan A aksen. Nah, kemudian pada detik yang di sini mobil polisi dengan posisi B bergerak bersamaan dengan mobil polisi A, sehingga akhirnya menyusul. Nah, di sini kita bisa tuliskan dengan bersamaan T sama dengan S dikurangi kecepatan mobil A dikalikan T aksen dibagi VA dikurangi VB, maka sama dengan S dikurangi A aksen. Nah, ini A aksen dibagi VA dikurangi VB. Kemudian kalau misalkan soal jarak sama saja, yaitu jika dihitungnya di sini A aksen ke mobil B ketika menyusul sama dengan VA dikali T, atau jika ingin dihitungnya pada jarak awal maka bertemu dengan mobil B sama dengan VA dikalikan T, T-nya itu di sini T, kemudian ditambah A aksen, A aksennya ini jaraknya. Kemudian kalau misalkan mobil B disusul oleh mobil polisi A dengan rumus PB dikalikan